wa fatathu salatun rubai
wajib untuk kita, untuk mereka mengqadha sholatnya apabila mereka dalam keadaan safar atau bepergian, mereka meninggalkan sholat, entah itu sebab tertidur atau lupa. Sholatun rubaiyatun, jadi ketika melakukan perjalanan lupa melakukan sholat yang jumlahnya 4 rakaat, berarti kalau ke zuhur, asar, kalau ke asar, isya, yang jumlah rakaatnya 4, qadha rak'ataini fis safar la fil hadar fa innahu yutimuha. Kalau kita masih dalam keadaan safar, kita teringat, kita boleh mengqadha dengan meringkasnya menjadi 2 rakaat. Tapi kalau kita ingatnya la fil hadar fa innahu yutimuha, ketika kita sudah berada di rumah, ya kita harus menyempurnakannya. Menyempurnakannya di sini berarti 4 rakaat. Wa in kana muqiman wa fatahu sholatil hadri qadhaha arba'an walau kana al-qadha fi safar sholatul sampai ini. Walau kana al-qadha fi safar. Dan apabila kita bukan tergolong orang yang safar perjalanan, tapi kita mungkin berada di rumah kita masing-masing, kita lupa mengerjakan sholat yang bilangan rakaatnya 4, qadhaha arba'an, maka kita wajib mengqadhanya yang 4 rakaat. Walau kana al-qadha fi safar, walaupun kita mengqadhanya ketika safar, ketika perjalanan, tapi meninggalkannya ini ketika kita dalam kondisi mukim, bukan melakukan perjalanan. Saya tambah 1 materi ini secara garis besar mawon nanti. Sholatul jamaah, sedikit menyinggung mengenai sholat jamaah. Fardu kifayatin, sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah, bukan wajib ain, tapi wajib kifayah, seperti yang disabdakan, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Dan tatkala kalian semua, yaitu orang-orang muslim, orang-orang yang beragama Islam, fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, ketika kalian semua hendak melakukan ibadah sholat, lakukan secara bersama-sama, membentuk golongan, membentuk rombongan, beserta mereka sesama muslim, sesama Islam. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga yang disabdakan oleh baginda Nabi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan kita sholat sendiri. Bisa 27 darajat, bandingannya kalau kita sholat berjamaah kita mendapatkan 27 dan 20, berarti 27 apa? Darajat dan 20 derajat. Ini keistimewaan sholat berjamaah. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sekarang bahas lebih rinci apa yang saya sampaikan di awal tadi. Kita bagi hari ini Bapak Ibu
kita mengkaji mengenai qada'ul fawaid, mengenai mengqadha salat yang pernah kita tinggalkan. Mengenai mengqadha salat, qadha itu artinya mengganti di lain waktu. Qadha salat terkadang ada dari mereka lupa mengerjakan sholat, baik itu sengaja ataupun tidak. Contoh, mungkin ada mereka yang masa mudanya itu ragi nakal, ragi nakal itu. Ketika ada kumandang adzan, hayya 'alas shalah, nabi adzan itu. Tahu-tahu saking sibuknya kita ada dan lagi hayya 'alas shalah. Tadi ada dulu, sekarang ada nasar. Duh, kok ada lagi lihat jam? Duh, waktunya asar. Ada lagi Pak, hayya 'alal falah. Kerjaan, tahu-tahu hayya 'alal falah. Itu kan isyak ya Allah. Lalu sholat duhur, lalu sholat asar. Lu kadang ono sing model malah nakal iki. Allahu akbar, Allahu akbar. Males aku sesuk malah terang-terangan iki. Males sesuk iki. Mungkin mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah. Lu delala saat ini kok melu ngaji Pak ya Allah. Melu ngaji dan mencipta ma'ruf nika kelingan ya Allah ya Karim. Salat niku hukumnya wajib ain. Kalau saya tinggal sengaja ataupun tidak itu mungkin Gusti Allah ya dosa. Karena itu kewajiban kita. Ya Allah, masa mudaku saya lupa kemarin. Masa mudaku saya belum mendapatkan pencerahan. Masa mudaku aku belum pernah ngaji tentang ma'ruf. Amarga ma'ruf ya ngono ngaji. Lah saiki ono ngaji alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan. Ternyata sholat ini wajib hukumnya bagi kita umat muslim. Ya Allah ya Karim. Alhamdulillah berkah ngaji kula saniki tobat Gusti. Saat ini kalau tobat Gusti, kalau badhe ngodoni mengganti sholat-sholat yang dulu saya tinggalkan. Alhamdulillah. Tapi pun caranya ya semampu kita Pak. Nah jenengan kalau pengangguran sukses Pak, jenengan badhe sholat maghrib terus ngasih tekan isya. Alhamdulillah. Wis pokoke sak kuwate awake. Jenengan badhe sholat isya terus tekan subuh. Alhamdulillah. Maka bar sholat subuh jenengan ngodoni sholat subuh gitu. Makin ngantos tekan subuh. Alhamdulillah. Mboten iki mboten napa-napa. Qadha itu boleh kita lakukan di waktu kapan saja, tidak terpancang dengan waktu. Boleh dilakukan tukeran tak boleh. Contoh, jenengan ba'da zuhur sholat subuh terus, mengko ba'da zuhur mengko ba'da asar sholat zuhur, ba'da maghrib sholat asar, ba'da isya sholat maghrib, tapi bingungi makin iki mawon. Wis pokoke sak mampune jenengan Pak. Ya sak mampune. Kalau di sini dikatakan madza tadzakkaroha, seingat awake dhewe mawon. Apa nek kalau sepuh lebih kelingan ninggal sholat, aku pengen ninggal sholat piro yo. Amarga wis sepuh Pak. Apa nek biro tuh pikun sithik gitu. Oh kira aku tunggal cuma sedina tok, sedina iki. Ya berarti ngodone sedina to Pak, oke kelingan iki. Lan jenengan kelingan iku ketok ninggal sholat kok 40 tahun. 40 apa?
Bismillah, masalah Allah niku nampa mboten awake husnudzon. Duh Gusti niat kula tobat datang jenengan. Kemarin-kemarin saya punya salah kali jenengan. Tapi saya yakin panjenengan niku Ghafurur Rahim. Jenengan niku sing Maha Welas, jenengan sing Maha trima tobaté hamba. Seburuk-buruknya saya masa lalu, tapi sekarang alhamdulillah mendapatkan hidayah darimu. Niat ingsun kula tobat Gusti, semoga engkau terima tobat kami. Semoga engkau beri ampunan kepada kami, engkau terima segala amal ibadah kami. Mohon mboten mawon husnudzon. Rasa pikir sing penono. Yakin mawon ditampa kalian Allah. Nah, wis ora yakin ya sampun. Belas nika bener. Yakin bahwa semua itu akan diterima oleh Allah. Asalkan awake mboten sembrono, mboten mawon. Kita wajib untuk mengqadhonya fauron, seketika itu. Kelingan yo langsung diqadho, lu kelingan malah ditunda-tunda oleh dia. Barang sih tadi kelingan itu, lu aku zaman nom aku ninggal sholat akhir. Enak qadhone mulai kapan gitu. Pakai kali paling akhir bulan Muharram nih, bulan pertama Hijriah. Nah, Dzulhijjah kita kok kurang pantas gitu. Aku mendarmangan kambing akeh gitu, kita istirahat dulu. Bismillah ya Allah, insyaallah mulai qadha bulan Muharram. Yo nak nyamari tentang Muharram. Jangan menunda ketika kita ingat meninggalkan sholat. Fauron, seketika kita qadha. Walaupun kita berada di waktu yang diharamkan sholat, boleh gitu. Ba'da subuh kok qadha subuh boleh, karena tidak ada batasan waktu itu nggih sholat qadha. Meh mirip-mirip karo sholat sunnah mutlak itu. Sholat sunnah mutlak kapan saja boleh, tapi ada batasannya selain waktu yang diharamkan. Tapi nak qadha di waktu yang diharamkan sholat boleh bagi kamu qadha. Boleh saja. Seketika kita tunaikan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ada sholat, udurnya sholat. Udurnya sholat, kita terkadang lupa mengerjakan sholat. Udurnya ada dua. Yang pertama ketiduran, yang kedua karena lupa. Tapi ini jangan dijadikan alasan Pak Bu, keseharian kita untuk meninggalkan sholat ini jangan. Jadi alhamdulillah Pak Ustaz, saya karena ngaji dengan jenengan, saya sholatnya tekun Pak, kecuali kalau pas ketiduran, kalau pas lupa saya nggak sholat. Karena saya ngaji sama jenengan ternyata umurnya sholat 2. Saya setiap subuh sholatnya jam 8 Pak. Alhamdulillah. Lho isi mending kalau ini gelem sholat gitu. Lho tangi jam 8 kok isi gelem ngondo sholat, alhamdulillah. Lho daripada saya tangi jam 8 belas ra gelem sholat. Lah mergo ngaji kok Pak. Orang ngerti ilmu qadha, kapan diperbolehkan qadha enggak tahu. Akhirnya tangi jam 8 yo tangi tok gitu. Adus mangkat kerja. Lho tapi sababnya kita ikut ngaji alhamdulillah. Ya Allah Pak Ustaz, alhamdulillah. Setiap hari jam 8 nih kok kula bisa menunaikan sholat subuh alhamdulillah. Ya tapi itu digawe istiqomah ngoten ya. Yo keturun itu tapi nak terus yo waktu niku. Masa keturun kok terus ngoten ya Allah. Atau mungkin kelupaan gitu. Ya Allah, saya lupa belum menunaikan sholat zuhur. Ingat langsung kita tunaikan. Kita tunaikan. Ini poin yang kedua. Udurnya sholat ada dua. Oke. Yang pertama karena ketiduran, yang kedua karena kelupaan. Poin yang ketiga, wajibu qadha'ul fawaid.
Fa in kana musafiran wa fatahu salatun rubaiyatun. Wajib kita mengqadha salat yang kelupaan tadi. Fa in kana musafiran, kalau kita khusus kita dalam keadaan musafir bepergian dengan tindakan semisal ke Jakarta, ketika perjalanan lupa, saking asiknya melihat pemandangan, asiknya dalam perjalanan lupa kita. Ya Allah, ya tadi duhur asar saya belum sholat. Seketika ketika kita ingat, ya kita tunaikan. Lah bagaimana caranya? Wa fatathu sholatun rubaiyatun. Khusus kalau sholat yang jumlah rakaatnya 4, khusus yang 4 ini. Kalau yang 2, yang 3 gak usah dipertanyakan. Jangan lupa sholat maghrib, ya tunaikan sholat maghrib 3 rakaat. Jangan mengharap 1,5 kan ya. Makanya barbar sholatnya, sholat 1,5 rakaat itu. Berarti sampai iktidal selesai. Lah salamnya dereng itu. Padahal sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri salam, dan sholatnya sarakaat separuh itu. Nabi sami Allahu liman hamidah, mulai yo sholat harus ditutup dengan salam. Kalau rakaatnya 3 ya tetap 3, rakaat 2 tetap 2. Khusus yang jumlah rakaatnya rubaiyatun, berjumlah 4 rakaat, qadhaha raka'ataini fi safar. Boleh kita mengqadhanya ini menjadi 2 rakaat. Karena kita dalam keadaan safar. La fil hadari fa innahu yutimmuha. Bukan ketika kita sudah berada di rumah, perjalanannya lupa Pak, tapi ternyata selang hari sampai rumah baru ingat, ya Allah, lu kemarin saya perjalanan Jakarta, lupa nggak sholat duhur, sholat asar. Kalau sudah sampai rumah, fa innahu yutimmuha, kita sempurnakan. Ya kalau 4 rakaat ya tetap 4 rakaat, jangan 2 rakaat. Malaikatnya bingung lagi. Ya Allah, niat ingsun ngono sholat duhur sing wingi 2 rakaat, Allahu Akbar. Lu malaikatnya kan bingung kok ini. Lu sejak kapan duhur saya ini pindah 2 rakaat? Malah ngoten iki. Arep nyatet niku yo iki jane duhur kok subuh. Itu. Tapi kok dilakoni jam 1 awan. Kalau kita tidak dalam keadaan safar, sudah mukim, kita sempurnakan menjadi 4 rakaat lagi. Sebaliknya, wa in kana muqiman wa fatahu shalah fil hadar qadhaha arba'an. Kalau kita di rumah meninggalkan sholatnya 4 rakaat, bagaimana wudunya? Ya tetap 4 rakaat. Walau kanal qadha fi safar, walaupun kita wudunya ketika perjalanan, tapi ninggalkannya kan pas di rumah. Mengko safar boleh mengqadha 2, jenengan nak lali langsung melakukan perjalanan Pak Mangke. Ya Allah, kula lali sholat selama 1 bulan. Ya wis kula nak healing ke Singapura. Ngoten deh. Makanya tak mereka sholat loro terus ngoten iki. Alhamdulillah muslim yang ingsun sholat itu diskon. Allahu Akbar. Piye gimana sholatnya? Rakaat terus nih ya Allah ya Karim. Gak boleh ya. Kalau kita meninggalkannya ketika mukim, masih berada di rumah, tidak dalam keadaan safar, kita mengqadhanya tetap 4 rakaat, baik di rumah ataupun ketika melakukan perjalanan. Tidak boleh menjadi 2. Ini mengenai qadha shalat. Tambahan 1 lagi, setelah ini boleh tanya jawab. Selanjutnya ada tambahan materi sholatul jamaah. Sholat berjamaah. Sholat jamaah niku hukumnya fardu kifayah atau wajib kifayah.
Jadi wajib itu ada dua, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Kalau wajib ain itu wajib per kepala, wajib individu, setiap orang terkena. Tapi kalau wajib kifayah, apabila sudah ada satu yang melakukannya, maka yang lain menjadi gugur wajib kifayahnya. Tapi yang mendapatkan pahala ya tetap yang melakukan. Karena ini wajib kifayah. Andai di dalam satu wilayah, contoh Masjid Al-Ma'ruf, di Masjid Al-Ma'ruf sudah ada orang yang jamaah. Jamaah itu ukurannya minimal 2, ada imam, ada makmum. Jangan disalahartikan. Sing penting ono adane, sing penting ono imame, sing penting ono makmume, berarti sholat jamaah yo belum tentu. Lah nek wong siji tok, adzan dhewe, imam-imami dhewe yo propol dadi makmum sekalian, iki boten jamaah, walaupun diawali adzan pakai speaker. Ya Allah, adzan ini gemblantak seromera karuan. Setelah itu diikomai juga. Setelah itu disolati dewi. Amarga ora makmume diropel. Niat ingsun salat subuh 2 rakaat, imam sak makmume lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini tidak termasuk jamaah. Jadi patokan ini ora ono adzan, ora ono imam, ora ono makmum. Tapi patokan jamaah ada 2 orang, yang satu dijadikan imam, yang satu dijadikan makmum. Wujudnya ada 2. Ini baru dikatakan jamaah, walau tidak ada kumandang adzan, karena adzan hukumnya sunnah. Walau tidak ada iqamah hukumnya sunnah. Yang terpenting satu jadi imam, satu jadi makmum. Niki pun sah jamaah. Lo wilayah mriki kok sudah ada satu yang jamaah, yang lain gugur. Tapi walau gugur ya aja langsung sholat jamaah, jangan. Tetap kita melakukan sholat jamaah agar kita mendapatkan keutamaan. Lah keutamaannya apa? Tadi disampaikan di sini, gitu. Dikatakan oleh baginda Nabi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Dadi wong niku nak salat jamaah, salate wis pasti diterima Allah, bahkan kadar salat kita itu nilainya lebih. Nak salat dhewe niku ibarat kita mendapatkan 1 derajat, tapi kalau salat jamaah mendapatkan 27, nilainya itu lebih. Kalau satu ya ikut satu, tapi jamaah dapatnya itu banyak. Nah, niki keistimewaan sholat berjamaah. Dan saya kembalikan lagi pada jenengan. Niki kalau diibaratkan masalah dunia, niki kan saya paham. Jenengan semisal gitu, jenengan seorang pekerja, nah jenengan niku makan pisang gitu, niku dibayar 10.000. Tapi nak derek jamaah niku dikalikan 27. Lah kira-kira niku jenengan pengen sholat dhewe nang bareng-bareng niku. Niki kira-kira perbandingannya ngoten biar bisa diterima akal. Kita bisa sejatinya ya ora ngono ngoten e. Untuk memudahkan diri kita mawon. Nak sholat siji ibaratnya niku yo entuk 10.000. Tapi nak jamaah rakaate jumlahe padha, yang dibaca sama, waktunya juga sama. Cuman bedanya jamaah dilipatkan menjadi 27. Ini kena sirot para sirot main jamaah nanti. Kamu kono perlu podo kon iki. Lu mangkat sedina bayarane 100.000, mangkat sedina itu bayarane piro niku? Ditekelke 27 gitu. Cuman bedane jamaah nurah milih dhewe niku yo. Nek kok isih milih dhewe niku ya Allah ya kali ngerti. Nek wis ngaji ngeten iki ya wis semangat kok jamaah ngerti. Ya Allah, jamaah niku luar biasa. Selain kita sholatnya diterima,
Karena jamaah itu kan saling melengkapi. Ande makmume bacaane karo rapate kena imame sing nutup. Semisal imame kono bacaane sing salah, makmume iso ngeliki. Lah nek jenengan salat dhewe salah ora ono sing ngeliki, lah sing ngeliki sapa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Lamun kok sepuh mah kadang lali nak bismillah wis wala doli. Lu nak salate dhewe yo bener niki. Apa meneh kok ditutup assalamualaikum warahmatullah. Lu bar salam wis bar alhamdulillah iso ningali salat. Lu padahal Fatihah bismillah karo wala doli. Tapi beda nak salate jamaah kan. Aku isone cuma bismillah karo wala doli. Jadi alhamdulillah rupane iso iki. Cuma isone bismillahirrahmanirrahim waladdallin. Lu nak nere jamaah niku yo sah iki. Utawa imame sing bismillah waladdallin. Yakin mengko dituntun karo makmume iki. Mesti makmume alhamdulillahirabbil alamin. Akhir imame bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Makmume mesti ngeleki meneh Ar-Rahmanir-Rahim. Akhir imame belerine bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Waladdallin. Wa mergo isone kaya kuwi. Makmume yakin ngeleki meneh. Maliki yaumiddin. Boten kula teruske. Maka tekan malam dulu ini jam 6 kan ngono tanya jawab mangke. Lho niki nikmate salat jamaah. Saling melengkapi jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak dhewean niku pasti diterima gitu. Belum tentu salat kita benar. Ngoten nggih. Jadi biasakan untuk kita salat jamaah. Andai enggak bisa di masjid, ya salat di rumah. Ada yang bisa di rumah. Berupaya kita lakukan sholat jamaah. Untuk imaman untuk materinya sebagai bahan stimulan objek. Monggo saya berikan waktu tanya jawab. Ini lumayan panjang. Masih ada 20 menit untuk tanya jawab mengenai qadha dan juga sholat jamaah. Kalau tidak ada, ya saya lanjut materi lagi. Monggo saya persilahkan untuk tanya jawab juga waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sholat kafarat itu hukumnya sama dengan qadha? Sholat kafarat apakah itu sama dengan sholat qadha? Sholat kafarat, kafarat itu maknanya penebus. Kafarat itu maknanya penebus. Kaitan sholat kafarat, ini masih ada perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan betul adanya, ada yang mengatakan kafarah itu tidak ada. Beda nanti sholat kalau kita sholat menghormati waktu, kita akan mengganti sholat. Ini hampir sama. Boleh kita kategorikan masuk sholat qadha juga boleh. Tapi kalau kafarah ini kita melakukannya tidak sesuai dengan jumlahnya kan itu. Jadi semisal kita meninggalkan sholat maghrib, semisal 10 tahun, tapi kita sholat kafarahnya sekali. Kita sholat kafarah sekali untuk menembus kita meninggalkan sholat 10 tahun. Ini karena ini kaitan mengenai ibadah. Andai panjenengan lakukan, ya monggo kalau jenengan mempunyai dasar yang kuat, boleh kita lakukan. Tapi jangan kita jadikan dasar untuk kita memudahkan diri kita mengganti sholat yang sempat tertinggal. Tadi
Ini kalau andai kita betul-betul terpepet, masih terpepet ya. Ya Allah, semisal gitu. Badhe ngaji ngeten iki, tadi boten tiyang mriki nggih waduh enak mriki niku saya sedaya nggih. Semisal ada orang iku bar dereke ngaji ngeten iki, Pak. Ya Allah, sampai rumah niku sirahe ngeluh. Badhe ngeluh mikir ngaji ya Allah ninggal salat kok akeh men dipikir jero-jero dari stres. Stres suwi-suwi dari stroke nih kok. Lho bar stroke niku ya Allah panas ate brodho kabeh dilawani. Semua rada kecil ngoten niku. Lho akhire ya Allah ya karim kelingan dosa. Akhire napa ya Allah kula tobat kali jenengan. Bismillah niat ingsun kula salat kafarah penebus salat-salat riyen sing nate kula tinggalke. Ini boleh kita lakukan. Karena sebagai bentuk tobat. Nek mau sekecil-kecil kok kita ganti 10 tahun ya ngeluh sirahe tambah ngeluh iki mangke gitu. Salat kafarah wonten iki diperbolehkan. Diperbolehkan amarga napa kepepet iki lho. Niki wis luar biasa, wis eling marang Allah ngoten iki. Walaupun toh masalah mengenai niatnya wallahu a'lam bishawab. Ada yang melakukan ya Allah diniati salat sunah mutlak. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang diniati salat kafarah untuk segala salat yang ditinggalkan. Masalah ditompo kalau rame husnudzon marang Allah. Kalau kita berbuat baik kepada Allah yakin mawon. Masalah nerimo jumlah rakaat ya alhamdulillah iso ganti seluruh salat yang ditinggalkan ya alhamdulillah. Yang paling penting kita masih ingat kepada Allah. Lu sapa ngerti jalaran kafarah ingat Allah bersalam kok isdet Pak. Alias bablas angine gitu. Lu nak akhir hayatnya kok ingat Allah kan ya husnul khotimah tadi. Kemarin ninggal salat, lu akhir hayatnya kok isih kelingan ninggalke salat tobat. Niki saya napa wae. Sahane iki kok. Wis ora usah bahas masalah salat kafarah. Salat kafarah tuntunane sapa? Lu kok wis ingat sama Allah mawon iku wis bejo alhamdulillah nek. Ora usah dibahas sing jelu-jelu. Lah untuk kita yang masih diberi sehat wal afiyat, kita pedomannya pakai niki mawon. Mata tadzakara hal fauron. Yang kita ingat, ayo kita podo segera. Yo ngono. Ojo malah digawe kafarah. Gitu. Yo podo kalau tidak seketika kan, berarti ditunda ya Allah. Kula alhamdulillah badhe ngaji kelingan. Kula niku namung 5 tahun kok Gusti boten salat niku. Ki gede daripada tanggane kula 10 tahun malah badhe iki ya Allah gitu. Ya mergo namung gansal tahun nih Gusti. Ki mangke mawon pun mangke apa menawa boten enten bekel ki mangke kula kafarah mawon. Niat ingsun kita nebus salat 5 tahun dari iki kisah. Boten iki ora patek pantes iki. Apa nek wis bar ngaji ikam lah ya Allah belas ra pantes nih. Lu kalau kita sudah ngaji hikam, kita tidak berbicara masalah dosa atau tidak, tapi pantes apa ora ngono. Jadi wong niku nek wis ngaji hikam niku yo tidak kita memandang sesuatu ini dosa atau tidak, tapi pantas atau tidak ngoten lho. Masa wis bar ngaji hikam kok salat kok kaos sebelum ngoten niku nggih ora pantes lho. Aja dibahas bukan ora dosa, ya emang ora dosa, Pak. Tapi pantes kok ora ya ngono to iki. Ya Allah, aku sowan Mbah Lurah mawon nggo klambi panjang kok iki. Lengen panjang lan iki kula sowan karo sing nyipake Mbah Lurah niku. Nggo kaos sebelum pantes bener. Lagi wonten pantes niku ngobar ngaji hikam ngoten nggih. Dadi jenengan amen mangkat wonten niku gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun salat subuh jamaah dan masjid al-Haram. Karo monco Pak, iki salam ring. Ya Allah. Aku wis pecinan labine ya wis sampe ya sarungan. Oh ya Allah serbane burung gitu. Aku bar ngaji ya serban jari sunnah. Ngoten nggih. Nah, maka jenengan ya aja langsung kan ora ora dosa ngoten yo aja ngoten nggih. Ya Allah sunnah niku aku kapan meneh iso nindaki sunah Kanjeng Nabi.
Lho kula niku lek sorbanan dawa iki awet kula ten pondok niku. Lho kadang kula ya dipoyeng kok ben dikira kiai, monggo api nulung mami ditungano. Pun wonten mawon sunah niku ora usah isin iki ora usah. Bismillah digo. Lho kula niku gadah jamaah. Ya Allah. Jamaah lanang wedok. Jamaah rutinan mingguan. Kula nerangke ngeten niku Pak. Mboten salat niku, ndereke jamaah sorbanan sedaya saiki. Kula syukur alhamdulillah. Cuma niku ana sing mokoki. Dadi enten tiyang niku gitu. Ya Allah, al-ghani tenan iki. Tiyang sugih tenan iki. Akhire nopo badhe ngeten, sesuk mangkat jamaah niki tumbas sorbanannya kabeh. Setiap wong diparingi monggo Pak, nak pas ngaji dinggo kersane sae. Monggo jenengan niati seragaman yo itu, tapi sing apik diniati ndereke sunahipun Kanjeng Nabi. Sakjane jamaah sorbanan kabeh Pak. Ya Allah, lho ngoten niku kan ketok sae to iki. Dipoto dengan perkumpulan ulama-ulama kan ngoten ya Allah. Lha kok almarhum bilang sisa ngoten iki. Lho nek iso lha niku puter ngoten iki saka kono rene sorbanan kabeh ya Allah alhamdulillah. Mangke kesan di Bapak Ibu kaji muslim Allah. Allah ya kan. Dan sebut kaitan kafalah seperti itu. Mungkin ada lagi. Sana pastinya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya Pak, kalau sholat itu kan yang dinilai itu niatnya, tapi apa yang sholat ini kita kan niat kita dalam hati Pak, tapi yang kita tinggalkan, yang kita biasakan kan usoli itu kan ucapan kamu apa itu. Dan itu kalau misalnya pas kapal nama itu atau usoli pada apa, tapi kalau pas tidak hafal misalnya sholat gabung itu tidak hafal, lalu yang dipakai apa niatnya atau ucapannya? Karena ucapan kan bukan niatnya itu dalam hati. Tapi yang selama ini kita kan yang kita lakukan atau kita alami itu kan biasanya dengan ucapan. Saya kira itu saja yang saya tanya. Ketika kita sholat, bukan ibadah itu yang dinilai dari niatnya, innamal a'malu binniyat. Betul sekali, setiap ibadah itu dinilainya dari hatinya. Kita sholatnya ya menghadapnya ke bawah, nggak pernah tengok-tengok gitu. Tapi ternyata niatnya salah, ya kita nggak dapat Pak. Contoh kalau dalam hadisnya Nabi, innamal a'malu binniyat, itu kan masih ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Itu kaitan masalah hijrah. Apabila ada orang hijrah karena Allah, karena Rasulullah, maka mereka mendapatkan sesuai niatnya. Hijrahnya ya karena Allah, ya karena Rasulullah. Tapi apabila mereka hijrah karena sebab perempuan yang ingin dia nikahi, maka ketika sampai di tempat hijrah, sampai tujuan, ya yang dia dapat ya perempuan yang akan dinikahi. Jadi niatnya dari awal. Jadi niat itu sebetulnya tidak sulit Pak. Niat di dalam hati itu justru malah mudah. Mudah dalam arti bagaimana? Niat itu sesuai dengan apa yang kita pahami. Jangan kita menggunakan bahasa yang kita sendiri nggak paham. Boleh kita pakai bahasa Arab, boleh kalau kita paham. Tapi kalau nggak paham, kita usah pakai bahasa kita mau. Yang paling mudah mau. Yang penting kesengajaan kita melakukan sholat lillah billahi ta'ala. Semisal di dalam hati Allah, hati kita mengucapkan, ya Allah saya niat sholat subuh karenamu. Ini sudah cukup Bapak. Tidak harus ya Allah saya berniat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, gitu, menjadi makmum, gitu, fardhu lillahi ta'ala. Tidak harus seperti itu. Memang betul dalam tatanan fikih niat nanti ada derajatnya. Dibedakan antara sholat fardu, sholat sunnah muakkadah, sama sholat sunnah ghairu muakkadah itu ada bedanya. Tapi secara keseluruhan
Yang terpenting ketika kita ibadah apapun, niatkan pada hati, ya Allah, niat ingsun ibadah ini lillah titik. Ini pun saya. Yang paling bagus memang seperti itu. Bahkan dulu ketika saya masih di pondok Babu, saya diajari mbaknya gitu. Ibadah itu yang paling bahaya kalau kita tercampur dengan riya. Ini paling bahaya. Amarga riya itu nak cara ulama-ulama itu syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena kita menduakan Allah. Contoh ya. Semisal sholat subuh betul ya. Allah ini tenanan Mbak gitu. Pas saya